Lah ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Berucap syahadat di dalam baiat kepada imam yang akan ngurusi orang itu sampai orang itu mati, atau imamnya yang mati. Keimaman Islam Jamaah berawal dari keisengan, lalu keenakan, akhirnya keterusan dan kebablasan. Sahabat Herilanas TV, kelompok Islam Jamaah yang merupakan satu dari sekian banyak sekte yang ada di Indonesia, sebagaimana sekte-sekte yang lain juga memiliki amir. Maka Islam Jamaah memiliki amir yang wajib dibaiat oleh seluruh pengikutnya dan dinyatakan sebagai pengesah keislaman, penentu masuk tidaknya seseorang ke dalam surga. Amir mereka lah yang menjadi juru selamat bagi para pengikut Islam Jamaah. Menolak berbaiat kepada sang amir artinya membuang kesempatan untuk memasuki surga. Seseorang muslim bahkan tidak sah Islamnya, tidak diterima syahadatnya apabila belum berbaiat kepada sang imam besar LDII Islam Jamaah yang kini ada di tangan Abdul Aziz Sultan Aulia. Hal itu sebagaimana dijelaskan mubalik utama Islam Jamaah Imir Ruzikian. Syahadat dan baiat itu sesuatu yang nggak bisa dipisahin sejak zaman Nabi masih hidup. Orang datang ke Nabi nggak cukup syahadat, harus dengan apa? Baiat. Nggak cukup hanya dengan baiat, di dalam baiat harus ada ucapan syahadat. Lah ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Berucap syahadat di dalam baiat kepada imam yang akan ngurusi orang itu sampai orang itu mati, atau imamnya yang mati. Kalau imamnya yang mati diganti, kita baiat lagi. Kalau kita yang mati, kita disaksikan sebagai jamaah. Di hari kiamat nanti, imam itu akan menyaksikan kita jamaahnya nanti dalam perjalanan akhirat. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Harinya saya memanggil manusia dengan imamnya. Pemahaman seperti itulah yang menjadi pemahaman seluruh pengikut Islam Jamaah yang diperkuat sendiri oleh pernyataan tegas Imam Besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu, yakni Abdul Aziz Sultan Aulia, yang menyebut hanya golongannya lah yang selamat masuk surga, sementara golongan umat Islam lainnya dinyatakan sesat dan tidak memenuhi syarat untuk memasuki surga. Tidak tanggung-tanggung, sang imam menyebut beberapa nama organisasi besar Islam di negeri ini yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk memasuki surga karena mereka tidak berbentuk jamaah alias tidak berbaiat kepada dirinya. Di Indonesia ini yang jamaah ya kita-kita ini yang sudah didirikan sejak tahun 40-41 sampai sekarang ini. Jamaah lainnya itu ya belum, mereka ya mengakui memang ya tidak punya imam. Kalau ditanya secara omong jelas ya begitu itu, Muhammadiyah, Quran hadis, tapi ya tidak punya imam. Tapi ya belum jamaah, bukan jamaah. Yang dari NU juga demikian, ahli sunnah wal jamaah, tapi ya juga tidak ada imam. Nah, itu. Nah, kita sudah jelas bahwa kita juga sudah mendirikan imaman sejak tahun 41 sampai sekarang inilah. Maka yakin bahwa Quran hati jamaah ya kita-kita ini, yang dimasukkan surga ya kita-kita ini. Nah, inilah menjadi keyakinan dalam jamaah, kepahaman dalam jamaah. Nah, ini. Maka kita mempunyai keyakinan jelas bahwa Quran hati jamaah surga, selainnya neraka semua. Nah, ini. Nah, ini kalau diucapkan di umum ya menjadi bermasalah, merasa pol sendiri gitu. Tapi ya di dalam ya tidak masalah, untuk ya ini untuk keyakinan ke dalam lah itu. Maka kepahaman inilah yang harus
kita yakini bahwa Quran hati jamaah surga selain neraka semua. Tidak hanya itu, bahkan Mekah Benidah sebagai sumber Islam, tempat turunnya wahyu dan firman Allah, tempat kelahiran Nabi dan para sahabat-sahabatnya, tempat para pejuang agama Islam ini berjuang membela agama, dinyatakan sudah tidak murni lagi. Belum puas menyebut Islam di Mekah Madinah tidak murni lagi, sang pujaan Jokam yang hobinya offroad itu juga menyebut 4 mazhab dan orang-orang yang mengikutinya sebagai kaum jahiliyah. Di Masjidil Haram itu imamnya 4. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki lah. Nah, sehingga sholat itu ya gantian, itu loh. Nah, memang orang jahiliyah itu. Nah, sekarang ini sudah beberapa perubahan, itu loh. Nah, kepahaman tidak sama dengan pada waktu itu. Tuh. Maka dengan demikian memang Mekah Madinah itu sekarang ya untuk kepahamannya atau hidayahnya ya tidak bisa diandalkan, tidak seperti dulu, kemurniannya sudah tidak murni seperti dulu, sudah beberapa perubahan. Nah, maka kalau sekarang ini misalnya orang mencari hidayah ke sana ya tidak mungkin ketemu. Nah, itu. Sungguh sebuah pernyataan-pernyataan yang diwarnai hawa nafsu dan mencerminkan ketidaktahuan dalam hal agama. Sebuah kejahilan yang dipertontonkan dan ironisnya dijadikan sebagai tuntunan yang akhirnya saling sesat menyesatkan. Mereka pun semakin jauh tersesat ketika mereka menolak diarahkan. Siapapun yang mencoba meluruskan, mengingatkan dan menunjukkan kekeliruan mereka, maka akan dianggap sebagai pengkhianat, membelot atau berbeda pemahaman, dan untuk itu wajib dinonaktifkan. Tiket surganya harus diambil kembali. Terkadang memang kita merasa gelih dan tidak bisa menahan tawa melihat kelucuan dan keluguan mereka. Namun, sesungguhnya kita juga harus prihatin dan kasihan, sebab di sana ada banyak saudara, kerabat, dan sahabat kita yang tidak sadar bahwa mereka sedang dijerumuskan. Niat mereka ikhlas semata-mata beribadah dan berharap surga. Perasaan mereka, keyakinan mereka sedang berada di jalan yang benar. Mereka dilarang melihat keluar, dilarang mendengar peringatan-peringatan dari luar. Sebab sedikit saja mereka mencoba menyimak kajian-kajian para asatis di luar kalangan mereka, maka mereka akan tersadar bahwa sesungguhnya mereka sedang digiring ke dalam jurang kehancuran dan kebinasaan. Pembesar Islam Jamaah tidak ingin pengikutnya tercerahkan, sebab itu akan berakibat pada semakin berkurangnya pengikut-pengikut mereka yang unyu-unyu dan setia untuk dikuras dan diperas guna memperkaya imam besar dan kroni-kroninya. Ustadz Abdullah Masud menyebut keimaman Islam Jamaah bertentangan dengan dalil dan logika, mengkafirkan orang Islam yang tidak berbaiat kepadanya lalu lari sembur. Ya, tapi di sini mereka artikan, coba kalau orang nggak punya imam besok di hari kiamat dia mau datang bareng siapa katanya? Nggak logis, ya nggak logis. Mereka berusaha mencocok-cocokkan. Dia kan bandingannya ahli surga itu dengan ahli neraka adalah 1:1000. Sekarang 1:1000. Coba bandingkan populasinya Jokam dengan populasi manusia, ada nggak 1/1000-nya? Zaman sekarang aja, nggak usah yang jauh-jauh ya. Ketika Jokam sekarang udah banyak, ada nggak Jokam itu dibandingkan 1:1000? Nggak ada. Lebih tidak logis, lebih tidak logis lagi. Nah, paham imamahnya juga nggak logis gimana? Mereka mengatakan kalau nggak punya imam, Islamnya nggak sah. Terus, nah, imam yang sah imam mereka.
Kemudian orang Islam di luar kelompok mereka nggak boleh tahu siapa imamnya. Logis nggak? Logis nggak? Sangat nggak logis. Nah, masa iya misalnya ada orang datang ke sampean, misalnya Rehan, nah, kamu Islammu nggak sah karena nggak beat sama imam. Baik, terus Rehan tanya, lah imam sampean siapa? Nggak punya, gitu. Gimana? Hah? Gimana? Nah, imamnya yang mana yang harus saya beat? Nggak punya. Ya cari aja sendiri gitu misalnya. Logis nggak kayak gitu? Nah, mengkafirkan orang Islam karena tidak baiat kepada imam yang mereka nggak boleh tahu. Gini, lucu kan? Karena keenakan, hal yang semula hanya iseng-iseng itu kemudian berlanjut dan berusaha dipertahankan. Akan tetapi, sekuat apapun upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kebatilan itu, sekokoh apapun pemanggaran yang diupayakan, itu takkan mampu membendung hidayah Allah. Lambat laun, kesadaran akan terbangun, cahaya terang benderang akan semakin membentang, dan tipu daya serta kebatilan pasti akan tenggelam. Tak ada kebatilan yang abadi. Islam memisahkan antara hak dan batil dengan batas-batas pemisah yang jelas. Keduanya tidak akan pernah bisa bersatu dan bercampur aduk. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 150-151 Allah menegaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kafir pada sebagian. Mereka bermaksud mengambil jalan tengah di antara yang demikian, yakni antara kafir dan iman. Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Kami telah menyiapkan siksaan yang menghinakan untuk orang-orang kafir itu. Dan sesungguhnya Islam tidak membiarkan kebatilan serta kebenaran bercampur aduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah. Maka para sahabat Heril Anas TV, berharaplah hanya kepada Allah. Jangan menggantungkan harapan kepada manusia, sebab pasti akan mengecewakan. Karena manusia hanyalah makhluk biasa, meskipun dia menyandang predikat sebagai imam besar sekalipun. Manusia-manusia yang hatinya dipengaruhi oleh harta, tahta dan wanita pasti akan mengecewakan. Hanya manusia-manusia yang benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah lah yang tidak akan mengecewakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Sekian celotehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah.